Halo, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita kembali belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Oke anak-anak Miss, pada hari ini kita masuk pada pelajaran kedua yaitu dampak dosa. Mari kita awali kegiatan pembelajaran kita ini dengan ibadat singkat. Kita berdoa secara pribadi. Amin. Selanjutnya, mari kita bernyanyi bersama. Baiklah anak-anak Miss, ibadat kita sudah selesai. Kita lanjut. Ya, hari ini kita membahas mengenai dampak dosa. Tahukah kamu apa itu dosa? Ya, dosa itu adalah kata yang tidak asing lagi untuk kita dengarkan ya. Iya, dosa adalah tindakan manusia yang melanggar perintah atau firman Allah. Dosa hanya dapat diampuni. Allah lah satu-satunya yang berhak dan mampu mengampuni dosa manusia. Mengapa manusia berbuat dosa? Ada berbagai alasan yang melatar belakangi seseorang berbuat dosa. Dosa tidak terjadi dengan cara tiba-tiba pada kita, tapi awalnya tumbuh sebagai bibit kecil di hati kita. Misalnya, iri hati,
dengki, amarah, serakah, angkuh, keinginan untuk menguasai, dan sebagainya. Cerita tentang Kain yang membunuh adiknya dilandasi oleh perasaan iri hati karena Allah menerima persembahan Habel dan tidak berkenan atas persembahannya. Kain menjadi marah kepada Habel sehingga ia membunuh adiknya. Orang yang membunuh akan mendapat hukuman yang pantas. Setiap orang yang berbuat dosa akan mendapat ganjaran. Dalam Matius 5 ayat 21-22 mengatakan, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang nyala." Dosa berdampak buruk bagi manusia. Apakah dampak dosa? Dosa dapat berdampak buruk terhadap diri sendiri maupun untuk orang lain. Dampak buruk bagi orang lain misalnya, ketika kita menyakiti hati teman dan menimbulkan sakit hati serta siksaan kepadanya, akan menimbulkan kepedihan dan dapat perasaan tersiksa yang berkepanjangan. Benar bukan? Ya, benar Miss. Sekalipun luka hati yang kita timbulkan itu tidak membuatnya bunuh diri, namun mungkin menimbulkan siksaan jangka panjang. Sedangkan dampak bagi diri kita adalah dikejar-kejar rasa bersalah, perasaan tidak tenang, cemas, tidak nyaman, dan tidak damai. Dampak yang lebih jauh dari dosa adalah penghukuman kekal. Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa dosa menghancurkan dan memisahkan manusia dari Allah. Apakah anak-anak Miss mau terpisah dari Allah? Ya, pasti kamu jawab tidak. Maka kita harus menghindari dosa. Perlakuan-perlakuan yang dinyatakan adalah dosa. Nah, kisah tentang Kain membunuh Habel yang diceritakan pada kitab Kejadian 4 ayat 1-16 menggambarkan salah satu contoh perbuatan dosa. Kain membunuh Habel adiknya hanya karena amarah dan rasa iri hati terhadap Habel. Apa yang dilakukan Kain tidak saja menyakiti adiknya, namun membuat sedih orang tuanya. Ya, orang tua mana yang tidak sedih ketika anaknya membunuh anaknya juga? Ya kan? Itu hal yang sangat mengerikan dan menyedihkan. Membunuh sangat bertentangan dengan perintah Allah. Dampak perbuatan Kain bagi dirinya sendiri, ia merasa takut dan bersalah. Dampak bagi orang lain, Habel kehilangan nyawanya dan orang tuanya merasa sedih. Oleh karena itu, Kain harus mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan Allah. Anak-anak Miss, mari kita saksikan video mengenai cerita tentang Kain dan Habel. Adam dan Hawa. Kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain.
dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. "Di mana Habel, adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ya anak-anakku, itulah cerita tentang Kain dan Habel yang diawali dengan rasa iri hati oleh Kain sehingga ia mampu berbuat dosa yang begitu besar, yaitu membunuh adik kandungnya sendiri. Maka untuk anak-anak semuanya, sifat-sifat yang tidak disukai Allah, dasar-dasar sifat yang tidak baik, iri hati, dengki, amarah, itu tidak boleh dipelihara. Itu harus dihapuskan dari hati kita masing-masing sehingga tidak menimbulkan dosa yang lebih besar. Kita belajar dari kisah Habel dan Kain. Akibat dosa yang diperbuat oleh Kain, maka Tuhan menghukum Kain. Dosa adalah tindakan manusia melanggar perintah atau firman Allah. Dosa berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dosa membuat diri kita dihantui rasa bersalah, tidak tenang, cemas, tidak nyaman, dan tidak damai. Selain itu, dosa yang kita lakukan berdampak buruk bagi orang lain, menimbulkan sakit hati, kesedihan, dan siksaan. Dampak yang lebih jauh dari dosa adalah penghukuman kekal. Dosa menghancurkan dan memisahkan manusia dari Allah. Allah memandang dosa dengan serius. Oleh karena itu, jangan menganggap enteng dosa. Setiap dosa yang kita lakukan harus diakui supaya hubungan dengan Tuhan dan sesama menjadi baik.
Jadi dosa yang pernah kita berbuat harus kita akui di hadapan Allah, tidak mengelak seperti Kain tadi. Dia menyatakan tidak tahu ketika Allah menanyakan di manakah adikmu Habel. Padahal jelas-jelas Kain sudah membunuh adiknya. Maka ketika kita mengakui dosa kita, maka kita akan bisa memperbaiki hubungan kita kepada Tuhan dengan catatan kita juga tidak mengulangi dosa lagi. Kita sudah bertobat sehingga kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Nah, anak-anak Miss, sekarang coba jawablah pertanyaan berikut ini. Ada 3 pertanyaan kamu buat dalam buku catatan agama kamu. Nah, nanti ini Miss fotokan kembali, Miss kirim ya, supaya lebih jelas nanti. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa. Anak-anak Miss semua, demikian pembelajaran agama kita pada hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya dengan baik ya anak-anak. Oke, selamat dan semangat belajar untuk anak-anak Miss semua.